Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Lebaran adalah saat bertemu dan berkumpul bersama keluarga dan utamanya melakukan sholat Id tentu saja. Dan ini adalah kali kedua Lebaran di tengah pandemi. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi warga dan bagaimana kemudian sosial ini disampaikan kepada warga agar bisa menangkapnya dengan baik? Kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Zaki Mirza, pendakwah. Assalamualaikum, selamat sore, selamat malam maksud kami, Ustadz Zaki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ya, Bang. kami berharap kondisi Ustadz baik-baik saja ya di sana ya. Ini Alhamdulillah. karena bagaimanapun ada yang harus kita diskusikan bersama, utamanya soal warga yang harus melaksanakan sholat Id. Lagi-lagi di zona merah disebutkan mereka harus melaksanakan sholat Id di rumah, berjamaah tapi di rumah saja. Ini satu dari sekian aturan dan penduduk teknisnya. Bagaimana menurut Ustadz mengenai aturan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada satu firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada 3 hukum, 3 aturan yang harus kita taati sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah, dan sebagai warga negara. Yang pertama adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang difirmankan dalam Al-Quran. Kemudian sebagai Muslim, kita diwajibkan mengikuti hukum dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Namun jangan lupa juga bahwa ternyata kemuliaan atau kesempurnaan iman seorang Muslim itu ketika dia juga mentaati dan patuh terhadap aturan pemerintah yang disepakati. Dengan catatan, selama aturan pemerintah itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan sesuai juga dengan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Dalam ayat tersebut kalau kita perhatikan, ketika kita diminta mematuhi perintah Allah, ada kalimat ati'u, taatlah. Kemudian di saat kita mematuhi sunnah Rasulullah juga dengan kalimat yang sama, ati'u. Tetapi ketika kita diminta untuk mengikuti dan patuh terhadap aturan pemerintah, kalimatnya adalah wa ulil amri minkum, tidak disertai dengan kalimat taatlah. Artinya taat kepada pemerintah itu harus dikembalikan kepada apakah kebijakannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ketika itu sesuai, ketika itu tepat dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka sebagai Muslim kita wajib mentaati. Maka dari itu, dengan situasi COVID-19 yang masih begitu meningkat bahkan ya akhir-akhir ini, maka pemerintah menganjurkan untuk kita melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah bersama anggota keluarga di rumah masing-masing. Begitupun dengan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan sebaiknya sholat Idul Fitri di lapangan atau di masjid ditiadakan sama sekali. Nah, maka lalu pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai Muslim dengan aturan ini? Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Baginda Rasul mengajarkan kepada kita, sayangilah semua orang, manusia yang ada di muka bumi. Dengan seperti itu Allah akan menyayangi kita. Artinya kasih sayang kita ini hanya tidak dalam bentuk sedekah ya, tidak hanya dalam bentuk zakat, infak, tapi dengan tidak menyebarkan penyakit, dengan tidak menyebarkan virus. Itu bagian dari cinta dan kasih sayang kita kepada sama manusia. Jadi dengan situasi seperti ini, saya rasa sudah menjadi kewajiban untuk kita sadar diri, untuk kita lebih memahami bahwa sebaik-baiknya posisi kita untuk menghadapi COVID-19 ini adalah dengan mengikuti aturan pemerintah yang sudah diumumkan dan sudah disosialisasikan. Gitu Bang. Oke, pelaksanaan salat Id juga kan diikuti dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah dilakukan secara proporsional, tidak berkerumun, termasuk juga penggunaan masker. Bagaimana Ustadz menjawab ini, menjelaskan ini, karena tidak sedikit juga yang merasa bahwa ini dirasa tidak afdol, ini dirasa mengganggu dan lain sebagainya. Iya, baik.
Salah satu nilai keimanan seorang hamba Allah itu adalah ketika dia merasa bahwa yang sudah digariskan oleh Allah itu merupakan satu hadiah, walaupun dalam bentuknya musibah. Tapi ini jadi satu hadiah karena manusia jadi belajar berproses bagaimana beribadah tidak dengan situasi yang normal. Akhirnya ada cara baru dalam kita beribadah dengan menggunakan masker, dengan menjaga jarak. Menurut saya ini adalah satu kemaslahatan yang harus kita terapkan bersama supaya kita ikut memutuskan penyebaran mata rantai virus corona. Jadi untuk seluruh masyarakat muslim di Indonesia yang besok akan mengadakan sholat id di masjid ataupun di rumah masing-masing, ini kan pilihan ya. Ketika di masjid protokol kesehatannya silahkan dijalani. Tapi ketika di rumah tetap ada jaga jarak walaupun kita masih keluarga supaya prokesnya tetap diterapkan. Gitu Bang. Baik Ustadz. Gimana Bang? Termasuk silaturahminya juga ini bisa dilakukan secara virtual, tidak langsung bertemu tatap muka seperti itu salah satu saran juga yang memang patut untuk dijalankan. Terima kasih waktu Anda berbincang bersama kami Ustadz Zaki Mirza. Seperti yang kita lakukan ini tidak jarang bertemu tapi kita bisa silaturahmi secara virtual. Terima kasih Ustadz Zaki. Siap. Kita ke informasi lain. Polisi akhirnya menangkap pembakar pacar hingga tewas di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ternyata residivis kasus pembunuhan yang pernah dihukum selama 12 tahun penjara. Polisi menangkap pria yang diduga membakar perempuan bernama Indah Daniarti, warga Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa jerigen, telepon genggam, dan korek api. Usai membakar korban yang menjadi pasangan kekasihnya, pelaku melarikan diri ke tempat persembunyian di dalam hutan wilayah Ciwidey. Pelaku mengaku cemburu sehingga terjadi cekcok antara korban dan pelaku. Padahal keduanya akan melangsungkan pernikahan setelah Lebaran. Cemburu apa gimana itu? Kenapa cemburunya? Kenapa si Indahnya ngapain? Sama cowoknya. Kamu apanya Indah? Kita kan mau nikah habis puasa. Nyesal Pak dan Setelah dirawat 10 hari, Indah Daniarti meninggal dunia. Indah menderita luka bakar 60% di sekujur tubuhnya dan trauma saluran pernapasan karena banyak menghirup asap. Dede merupakan residivis kasus pembunuhan di Jakarta Utara dan melakukan aksi pencurian 2 kali. Ia mendekam di penjara selama 12 tahun dikurangi pemberian remisi. Seorang perempuan warga desa Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia setelah mengeluh sakit di bagian kepala. Pengakuan korban kepada tetangga sebelum meninggal dia dianiaya oleh anak kandungnya sendiri. Warga desa Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah digegerkan dengan meninggalnya Romsih, nenek berusia 70 tahun yang tergeletak di depan rumah tetangganya. Korban mendatangi Sumiati, tetangga korban, dan mengatakan sakit di bagian kepala karena dipukul oleh anaknya. Tetangga tidak menemukan luka serius, hanya bengkak saja. Selang beberapa waktu, korban tersungkur dan tergeletak di depan rumah Sumiati, tidak sadarkan diri. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Misalnya karena ada kecurigaan dari warga bahwa ini merupakan kasus penganiayaan yang meninggal, maka kita lakukan otopsi untuk mengetahui lebih dalam penyebab daripada kematian. Sementara anak korban Mustari alias Basir yang tinggal bersama selama ini ditahan di Polsek Pegandon. Polisi belum bisa meminta keterangan karena anak korban mengalami gangguan jiwa. Dua warga di Poso, Sulawesi Tengah ditemukan tewas mengenaskan. Diduga kedua warga ini dibunuh kelompok teroris pimpinan Ali Kalora. Warga di desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mengevakuasi 2 jenazah ayah dan anak, yakni Papa Dewi dan Nenek Dewi yang ditemukan tewas di areal kebun. Pembunuhan sadis ini diduga dilakukan 5 orang tak dikenal yang merupakan anggota kelompok teroris Mujahidin
Indonesia Timur, pimpinan Ali Kalora yang selama ini memang tengah diburu oleh Satgas Madagoraya karena sering melakukan aksi teror di wilayah Poso. Untuk membahas penemuan jasad ayah dan anak dan hubungannya dengan kelompok teroris Ali Kalora, kita akan berbincang bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Didik. Waalaikumsalam, selamat malam Bram. Pak Didik, sudahkah ditemukan orang yang bertanggung jawab pasti terkait dengan pembunuhan 2 orang ini? Ya, sebelum saya lanjutkan, perlu saya sampaikan bahwa korban pembunuhan ini ada 4, Mas. Jadi yang pertama ada 2, kemudian setelah dilakukan penyisiran berikutnya ini ada 2. Jadi jumlahnya ada 4. Kemudian berdasarkan keterangan dari saksi yang berhasil melarikan diri dari penganiayaan para DPO MIT ini, bahwa mereka melihat 5 orang. Nah, 5 orang ini salah satunya adalah Qatar. Berdasarkan pencocokan antara saksi dengan beberapa brosur yang kita edarkan di masyarakat. Nah, ini meyakini bahwa mereka adalah Qatar. Nah, jumlahnya ada 5 orang. Nah, ini adalah salah satu DPO kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Jadi pimpinan Qatar yang kemarin melakukan teror di Kalimago. Pak Didi, ini agak sedikit tragis, tapi betulkah bahwa kondisi jenazah ditemukan dalam keadaan terpenggal? Ya, dalam posisinya demikian, Mas. Tapi sudah kita temukan antara badan dan kepalanya. Kemudian tadi sore sudah dievakuasi ke desa terdekat atau di desa Kalimago. Dan sore tadi sudah dipersiapkan untuk pemakaman. Tapi sampai dengan saat ini saya belum bisa mengkonfirmasi untuk petugas yang di lapangan karena di sana tidak ada signal. Kira-kira apa motif dari para pelaku ini, Pak? Karena disebutkan 4 korbannya berprofesi sebagai seorang petani. Mengapa mereka menjadi sasaran? Ya, yang pertama mereka seorang teroris. Tentu mereka melakukan kesadisan ini salah satunya adalah untuk menciptakan rasa takut. Ini salah satu tujuan teror. Kemudian yang kedua, memang yang dicari mereka adalah logistik. Karena di sana semua logistik atau barang-barang yang dimiliki oleh petani itu diambil, termasuk beras, logistik lainnya. Dan juga uang yang ada di dompet, ada sekitar 5 juta. Ini berdasarkan keterangan keluarga, bahwa uang yang dibawa di dompet juga diambil. Nah, ini hasil penjualan kopi dari warga yang ada di sana. Nah, terakhir Pak Didik, bagaimana upaya perburuan terhadap pelaku yang bertanggung jawab? Ya, sampai sekarang Satgas Madagoraya telah melakukan pengejaran, kemudian melakukan penyekatan, dan yang lainnya melakukan pengamanan di daerah lokasi yang telah terjadi teror tersebut. Kemudian upaya-upaya kepolisian berupaya untuk melakukan trauma healing terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian juga membantu warga untuk melakukan proses pemakaman, baik yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian TNI dan juga pemerintah daerah setempat. Demikian, Mas Abram. Terima kasih Pak Didik Supranoto, Kombes Pol Didik Supranoto, Kombes Polda Sulteng, sudah berbincang bersama kami. Kita berharap pelakunya segera diringkus. Perempuan sebar uang untuk bagikan bonus Lebaran. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.